مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diterima, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita pada tahun ini 1441 Hijriah bukan puasa yang sia-sia. Tambah hari kita berpuasa maka tambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan puasa di tahun ini berbeda dengan puasa di tahun yang lain, tetapi itu jangan sampai mengurangi kesemangatan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini saya akan sedikit sama-sama mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat di hari-hari wabah corona ini. Banyak kita mendapati saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi di dalam kita melakukan puasa Ramadan ini ada ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan seperti sholat tarawih, sholat witir, tahajud, tadarus Al-Quran. Itu adalah ibadah-ibadah yang sering, yang biasa kita lakukan per tahun. Dan selain ibadah itu, kita juga harus memperbanyak, khususnya di tahun ini, yaitu kita banyak membantu orang lain. Agar di satu sisi, karena di sebagian masjid-masjid, kebanyakan masjid-masjid, ya kita tidak melakukan ibadah tarawih lagi di masjid, tapi itu tidak mengurangi. Jangan merasa itu kita berarti jauh dari Allah, tidak. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf ilan nas taqi masari as-su' wal afat wal halakat." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain itu akan mencegah dari mati yang buruk, dari mati yang jelek. Wal afat wal halakat, dan akan mencegah dari bala dan kehancuran. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahlul ma'ruf di dunia ini, orang yang ahlul ma'ruf di alam dunia ini adalah nanti orang yang ahli kebaikan di akhirat. Siapa yang baik di dunia ini, maka dia akan menjadi orang yang baik di akhirat. Jangan disangka membantu orang lain itu tidak menghasilkan satu fadilah yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin nanti di akhirat jadi orang yang nasib baik, yang baik, maka kita di dunia ini juga harus menjadi orang yang berbaik hati kepada orang lain, membantu orang lain.
Yang pertama kata Rasulullah, taki masari as-su. Orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, membantu, yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, maka orang ini, mereka ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati yang buruk. Membantu orang miskin seberapa kita mampu, apalagi sekarang Masya Allah saudara-saudara kita banyak yang biasanya bekerja jadi tidak bekerja, biasanya berjualan jadi tidak berjualan, yang dulu kerja di PT-PT sekarang di PHK. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sebetulnya di waktu-waktu sebelum wabah corona ini adalah orang-orang yang cukup atau menengah atau pas-pasan, sehingga pada hari ini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal ju'i, dan sungguh kami akan mencoba kalian dengan sedikit perasaan takut. Takutan di mana-mana. Sehingga kita, Masya Allah, dengan wabah corona ini, akhirnya masyarakat sebagian karena mengikuti instruksi dari pemerintah, maka akhirnya mereka mengalami penurunan di dalam penghasilan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka akhirnya mereka sangat membutuhkan orang lain. Maka kita di hari Ramadan ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, amal di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan daripada di bulan-bulan yang lain. Kalau kita mau membantu orang lain, maka kata Rasulullah akan dijaga dari mati yang buruk. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari mati yang buruk. Juga kita akan dijaga dari afat, bala, dan kehancuran. Semoga kalau kita mau baik dengan orang lain, ya kita akan tidak terkena bala dari wabah penyakit ini. Tidak binasa di hari-hari wabah ini. Dan untuk di akhiratnya wa ahlul ma'ruf itunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, sedangkan di akhirat kita akan menjadi manusia-manusia yang pilihan, manusia-manusia yang bernasib baik. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Sayyidah Ummi Salamah, an Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sona'ul ma'rufi taqi masri as-su' was sadaqatu khafiyan tudfi ghadabar rabb wasilatur rahim tazidu fil amr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada orang lain itu akan mencegah dari mati yang buruk. Sedangkan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbuat baik kepada orang lain bersedekah. Apalagi sedekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ah, ini susah nih. Sedekah ini kalau secara terang-terangan lebih mudah. Kalau secara sembunyi-sembunyi ini susah. Apalagi sekarang ini sudah zamannya medsos. Aduh, susah nak sembunyi-sembunyi. Ya dapat pahala kalau ikhlas. Tetapi kalau tak ikhlas ya tak dapat apa-apa. Riya timbulnya. Silakan mau diupload di medsos, mau dipoto, mau di apa. Yang penting hatinya dijaga. Nah, kalau bisa itu sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi pahalanya lebih besar dan bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Rasulullah, wa silaturrahim tazidu fil umr. Silaturrahim itu menambah umur. Siapa
yang kepengen umurnya dipanjangkan, sebagian ulama mengatakan panjang betulan umurnya. Panjang betulan. Jadi ketika wabah terjadi banyak yang meninggal, banyak-banyak sedekah. Nah, supaya umurnya dipanjangkan, mestinya umpamanya meninggal tahun 1441 atau 2020, ternyata karena dia sedekah ditambah umurnya sama Allah 3 tahun. Nah, jadi selamat, otomatis selamat dari wabah ini. Tapi sebetulnya ketakutan kita kadang-kadang kalau kita pikir dengan wabah ini tuh berlebihan. Seolah kematian tidak ada lagi kecuali karena virus corona ini. Kita banyak menemukan orang tua atau anak-anak muda, siapalah semuanya. Mereka lebih takut untuk semacam meninggalkan masker daripada sholat. Mereka lebih takut untuk tidak mencuci tangan dengan sabun-sabun yang direkomendasikan daripada tidak berwudu. Cuci tangan banyak, tapi wudu tidak, sholat tidak. Nah, ini kan berbahaya. Jadi takutnya kepada makhluk mengalahkan takutnya kepada Allah. Itu terbukti. Kalau tak sholat zuhur santai, kalau keluar tak pakai masker takutnya luar biasa. Ini macam mana? Pakai masker silakan, tapi sholat zuhur jangan ditinggal. Cuci tangan lah pakai untuk hand sanitizer atau apa itu namanya. Nah, pakailah. Cuci tangan pakailah. Tapi jangan kau takut tak cuci tangan, tapi kau tak takut tidak berwudu. Jangan sampai. Karena sesungguhnya virus corona ini hanya berbahagia untuk zahir saja. Justru kalaupun dia justru akan mati syahid. Wa silaturrahim tazidu fil umur. Kita kembali kepada hadis. Silaturrahim itu bisa menambah umur, kata ulama. Betulan umurnya ditambah. Sebagian mengatakan bukan umurnya ditambah, tetapi barokahnya yang ditambah. Mestinya amalnya umurnya tetap 60 tahun atau 50 tahun atau 40 tahun umurnya. Tetapi berkah. Diisi dengan keberkahan isinya, sholatnya rajin, Qur'annya rajin, sedekahnya banyak, taklimnya belajarnya rajin, silaturahim bagus, berakhlak mulia, bagus. Umurnya 40 tetap, nggak tambah. Tapi yang aslinya untuk sekedar uangnya untuk poya-poya, waktunya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang nggak ada gunanya begitu, dia silaturahim, dia mendapat hidayah dari Allah menggunakan uangnya untuk bersedekah. Dia punya hidayah dari Allah, gunakan waktunya untuk baca selawat. Dia dapat hidayah dari Allah, dapat waktunya, umurnya yang diberikan oleh Allah digunakan untuk majelis taklim. Ini jadi namanya umur yang berkah. Matinya tetap umurnya 40. Nah, jangan kalau ada orang yang umur tak berkah, contoh apa? Umur 70 tahun. Tapi kebaikannya kalah dengan yang umur 30 tahun. Umur dah 70 tahun, berjalan saja susah, bergetar, tetapi suka duduk di kedai kopi main lacak berjam-jam. Minum kopi 1 gelas, 5 jam, 6 jam tak habis. Nah, ini namanya tidak berkah umur. Tapi ada anak muda luar biasa kegiatannya. Dari masjid ke masjid, majelis taklim. Terus setiap hari diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial membantu orang lain. Umurnya 30. Tetapi dia hakikatnya lebih panjang umurnya daripada seorang kakek-kakek yang umurnya 70 tahun. Tetapi hanya digunakan untuk kemaksiatan atau hal-hal yang tidak berguna. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita berlaku baik di dunia ini, suka bantu orang lain, di akhirat akan menjadi orang yang bernasib baik, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Jangan khawatir, Allah maha baik. Kalau kita baik, Allah akan baik dengan kita. Tak usah khawatir. Ini juga janji Rasulullah SAW. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah.
ahli kemungkaran di dunia, dia di dunia suka zalim, di dunia dia suka nyakitin orang, suka mencuri, suka berjudi, suka mabuk, suka berzina. Di akhirat dia akan menjadi ahli kemungkaran, tinggalnya di neraka jahanam. Udah jelas, enak kali. Di dunia ini hawa nafsu semua dituruti, berlaku jahat, zalim. Duit bukan duit dia diambil, dikorupsi, menzalimi orang, haknya orang tidak diberikan, uang punya orang diambil, yang bukan haknya diambil, zalim, membunuh orang lain, menipu orang lain, berbohong kepada itu orang-orang zalim, orang-orang ahli kemungkaran. Di akhirat dia akan menjadi ahli kemungkaran, yaitu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa awwalu man yadkhulul jannata hum ahlul ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, orang yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang ahlu ma'ruf, orang yang ahli kebaikan. Rasulullah apakah bukan ahli kebaikan? Rasul ini semuanya digunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Mulai dari ilmunya, kemudian hartanya, kemudian tenaganya, semuanya untuk orang lain. Rasulullah. Jadi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk berbuat baik kepada orang lain, ahlul ma'ruf. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita sudah bermanfaat bagi orang lain, berarti kita sudah jelas berbuat baik kepada orang lain, dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan nanti di akhirat menjadi ahli kebaikan, akan menjadi kelompok yang pertama masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita, juga memberikan kita kesehatan zahir dan batin, agar kita selalu bisa istiqomah, khususnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.